Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidil habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Salah satu adab dari seorang peruqyah adalah dia ini harus bisa perasaannya menata antara dicaci dan dipuji. Dia harus tidak bisa membedakan. Seandainya dia ngeruqyah dengan Quran sudah benar semampu dia menjalankan syariat dengan benar, kok masih ada yang menuduh dukun misalkan, atau menuduh berbuat syirik misalkan, ya tetap dia harus bersabar. Dulu dia tidak pernah ke pesantren, sekolah formal, nggak pernah sama sekali mengenal belajar kitab-kitab salaf. Tiba-tiba belajar ruqyah, akhirnya dituduh dukun, dan ini biasa. Sehingga yang viral-viral kemarin itu yang Perdunu, Persatuan Dukun Nusantara, setelah kira-kira klarifikasi, ternyata yang dimaksud dukun di situ adalah terapis dalam bahasa Jawa. Jadi sampai di situ di videonya juga disebut JRA itu juga bagian dukun. Nah, pada kesempatan kali ini saya sedang berada di Samarinda bersama tim Suker dari Kukar dan Samarinda. Yang luar nggak ada ya. Dan saya akan tampilkan wajah-wajah mereka, dan insya Allah mereka siap untuk melakukan Mars JRA. Siap apa tidak? Siap, insya Allah. Baik, ini bukan settingan, dan setelah itu akan saya tunjukkan seorang yang pernah seperti saya nasibnya dituduh Wahabi, bahkan dituduh dukun, dan alhamdulillah beliau sekarang istiqomah di Jamiah Ruqyah Aswaja An-Nahdiyah, walaupun ya atributnya atau fisiknya ya tidak seperti tanda kutip biasanya orang NU. Tapi siapakah beliau nanti setelah para praktisi ini melakukan Mars JRA. Baik, kita bersama-sama melakukan Mars JRA supaya lebih semangat lagi mendakwakan Al-Quran Syifa. Setuju? Setuju. 3, 2, 1 bersama Nahdlatul Ulama di Jamiah Ruqyah Aswaja, lahirlah pejuang sejati. Niru itu, ulangi lagi. Itu mau nyontoh lagunya. Gak tahu teksnya, ayo 3, 2, 1 bersama Nahdlatul Ulama di Jamiah Ruqyah Aswaja, lahirlah pejuang sejati, berilmu, beradab dan bertakwa. Al-Quran dakwah kami berjuang, kami milikan taat pada sang guru, membantu marki menggapai kesembuhan menuju kebahagiaan. Jangan menyerah, jangan mengeluh, Allah bersama kita. Perangi kemaksiatan menuju ridha Allah, bekal kita ke akhirat. Semangat mendakwakan Al-Quran sebagai syifa bersama Nahdlatul Ulama. Siapa kita? JRA, NKRI, harga mati, Pancasila, jaya. JRA Samarinda. Yes. Gak kompak. Alhamdulillah. Baik, demikian Irsa, dan karena beliau sebelum ikut JRA yang setelah itu saya akan sharekan video wawancara kita eksklusif. Kita akan wawancara eksklusif
Ini Pak Arif ini nggak bisa keluar ini, tolong dibacakan ayat muqatta'ah ini biar cepat ini, nggak bisa cepat ayat pembatal sihir ya. Jangan-jangan ini lagi nggak bisa cepat. Balik. Oh kebalik. Nggih. Oh kebalik gimana? Anu piye? Iya ya. Kalau lepas Apanya? kancingnya, Bukan singnya kebalik. anu nih melebetnya kebalik. Oh gak layak loh. Bokongnya yang masuk. Bokongnya sing masuk lagi kan keliru. Kok bokongnya sing masuk iki lho piye ta? Sampeyan bisa masuk ini mana saya? Loh, nah. Oh alah ya Allah. Mohon maaf pemirsa ini Nah, nggak biasa memasukkan. harusnya ini Gitu. masuk ini. Oh gitu, masya Allah. Oke, baik Pak sahabat. Jadi kita akan tampilkan cerita kisah seorang peruqyah yang dulu ngeruqyah dan sudah lama. Terus kita ajarin ngeruqyah baru tingkat SD dia sudah merasa manjur. Padahal baru tingkat SD. Siapakah beliau? Beliau adalah Al-Ustadz Al-Alim Al-Alamah calon haji. Amin. Haji Plus Amin. Muhammad Su'aib fa'alahi falyatafadzal mashkuran. Bagaimana kisahnya? Monggo diceritakan Pak Ustadz Su'aib dari Samarinda. Nah, nih, ngomong duduk aja. Nah, atau di sini. Nah, biar orang-orang tahu ya. Teman-teman. Ya, teman-teman, ayo. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Alhamdulillah, setelah mengikuti JRA yang mana sebelumnya saya pribadi mengikuti beberapa pelatihan ruqyah yang lain juga. Sebelumnya kita ruqyah dianggapnya biasa begitu, tapi termasuk banyak hal yang ketika kita meruqyah orang mentok, ternyata kemampuan kita di bawahnya mereka yang kita ruqyah. Artinya mereka ngambang, tidak mendapatkan manfaat dari apa yang kita ruqyah. Artinya tidak maksimal begitu. Tapi alhamdulillah setelah belajar dengan JRA, nah, terutama guru kita Gus Ama, Kiai Haji Alama Alauddin As-Siddiqi, jadi banyak pengalaman-pengalaman pribadi dalam meruqyah. Ini mendapatkan kemanfaatan yang luar biasa, yang kita sendiri merasa bahwa itu bukan makom saya. Nah, bukan kemampuan saya tidak mampu seperti itu, tapi Allah berikan hal yang sedemikian rupa sampai kita setengahnya terkejut kok bisa gitu. Contoh kasusnya kita berbicara dengan jin, dengan mengislamkan mereka, kemudian kita memberi nama kepada mereka dan mengeluarkan mereka dengan begitu mudahnya. Begitu mudahnya, Gus. Sangat mudah untuk mereka keluar, dan si marqiyah ini merasakan kenikmatan dari ruqyah itu dan tidak merasakan sakit setelahnya sampai sekarang. Jadi orang-orang itu biasanya kalau punya kasus lagi, misalkan kita sering, habis di ruqyah kumat lagi gitu, kita pasti dipanggilnya. Nah, ini salah satu dan dari beberapa kasus yang ada, mereka ini sudah tidak lagi merasakan gangguan itu sendiri. Alhamdulillah, Masya Allah, mereka tidak merasakan adanya hal-hal yang baru ketika setelah diruqyah itu selesai, nggak kumat lagi gitu. Alhamdulillah. Nah, ini tidak luput dari kesungguhan dari guru-guru kita dalam mendoakan murid-muridnya yang jelas. Dimana kita ini sebenarnya tidak bisa apa-apa gitu. Nah, seperti Gus Sama bilang tadi, kita ini masih SD tapi merasakan kok sedemikian rupa bisa gitu. Bisa. Kebisaan ini bukan dari kita, tapi dari guru-guru kami. Keberkahan-keberkahan yang ada pastinya dari guru-guru beliau-beliau juga yang di atas-atasnya begitu. Nah, untuk kesempatan kali ini di Samarinda, insya Allah hari Selasa tanggal 9
Nah, di Samarinda di Pondok Pesantren Al Mujahidin, Jalan Rifadin ya. Rafa Dalam. Nah, ini akan diadakan pelatihan ruqyah aswaja JRA. Maka teman-teman mengikutinya insya Allah. Siapapun, dimanapun, warga Samarinda khususnya dan Kaltim pada umumnya, silakan untuk menghadiri acara ini, di mana Gus Ama sudah hadir di tengah-tengah kita. Tinggal kita menyerap daripada ilmu beliau. Insya Allah mantap. Sekian dari saya. Sebelum diakhiri, Nggih. baik. Sebelum diakhiri saya bertanya, boleh apa tidak? Nanti sampai jawab seadanya tanpa rekayasa. Dan nanti akan saya tunjukkan pertanyaan dari sahabat yang ingin bertanya ke beliau. Silahkan. Pertanyaan dari saya yang pertama, dulu sampeyan ketika ngeruqyah minhum lah, katakanlah minhum, tak nyebut siapa organisasinya, dan memang saya larang untuk menyebut nama organisasi. Itu metodenya bagaimana? Metode untuk nyari buhul seperti apa? Jadi saya jawab bagaimana cara terapi-terapi yang ruqyah yang lain gitu ya. Jadi terapi ruqyah yang lain itu rata-rata membacakan ayat-ayat ruqyah saja. Tidak banyak teknik ini dan itu. Bisa enggak bedakan ketempelan dan santet misalnya? Oh, kita nggak bisa, Gus. Oh, gitu. Jadi mereka pokoknya respon, ya sudah kita ruqyah terus gitu. Di ruqyah mulai awal sampai akhiran, awalan wa akhiran hatta akhiran kata. Enggak. Gitu aja. Enggak ada taskhis, Enggak ada, Gus. Begitu saja. Kemudian apa tadi? Cara mencari buhul. Hampir untuk saya pribadi tidak pernah mendapatkan, ya masih maaf. Kalau mungkin di tempat kawan-kawan yang lain itu mungkin ada, tapi saya selama ngikuti gak pernah belajar mencari buhul. Kalian sampai belajar CRA yang pelatihan di sini, diajarkan cara mencari buhul enggak? Iya. Itu pakai air enggak? Ada pakai air, kemudian membacakan di beberapa tempat gitu kan. Oh, sekarang enggak pakai. Enggak pakai ya. Kenapa? Masya Allah. 400.000. Masya Allah. Ini lebih jos lagi. Nah, kata Gus Sama, lebih jos lagi apa yang insya Allah diajarkan nanti hari Selasa. Oke. Nah. Yang kedua pertanyaannya, pernah nggak sampean ini dituduh, biar orang-orang dengar saya ngomong apa? Pertanyaan yang kedua, apa yang memotivasi sampean ini jenggotnya panjang, dan pernahkah dituduh sampean ini Wahabi? Jadi saya jenggot panjang. Sampai agak ke sini biar jenggotnya terlihat. Jadi yang pertama ya, kami waktu masih bujang dulu masih gitu Gus. Untuk kita memang Allah SWT berikan dalam lahirnya saya itu memang panjang jenggotnya kan. Jadi banyak orang nanyakan, kok bisa panjang jenggot, kok bisa gitu. Terus kemudian kita potong, katanya nggak bagus, katanya itu nanti kayak orang tua. Saya potong. Oh, bagus loh. Nah, ada yang bilang itu sunnah Nabi. Nah, ketika kita sudah meyakinkan bahwa ini adalah sunnah Rasulullah, apapun yang terjadi, di mana sunnah Nabi itu di akhir zaman pasti banyak orang yang mencelah. Ya sudah, jalani saja. Terima saja. Nah, apakah ada yang nuduh Wahabi? Banget banyak. Saya ketika kumpul sama teman-teman yang Habsian, itu mereka malah nanyakan, sampean kok di sini gitu? Ngapain? Sampean kok di sini? Coba lihat penampilan sampai di enggak seperti ini pemirsa. Apakah sampean ini Wahabi yang taubat katanya Gus? Ya Allah, ini kawan saya sendiri ya. Dia mengatakan sampean ini Wahabi yang taubat kah katanya. Kok sampai segitunya gitu Nah, sedangkan mereka ini kan punya jam'iyah, pimpinannya itu kawan mukhalid saya, akrab banget. Termasuk guru-guru ini kawan-kawan semua kita. Sama-sama
ustadz, pengajar gitu kan. Nah, tetapi kita juga masih dituduh kayak gitu nah. Sedangkan ustadznya itu jenggotnya lebih panjang saya daripada beliau. Iya. Apakah nanti kalau dipotong nggak sesat gitu dianggapnya gitu kan? Tapi setelah saya melihat Gus Ama, wah ini orang-orang yang mencela saya nanti mentok gitu ya. Nah, gitu. Kalau antum mencela saya berarti mencela Gus Ama itu. Nggih, Gus, ngaten, Gus. Pertanyaan terakhir. Nggih, Gus. Apakah sampean pernah dipanggil dukun oleh orang tersebut? Oh. Bukan orang tersebut ya, Boten. orang banyak loh. Pernah dipanggil dukun. Justru panggilan dukun itu sebenarnya mulai sejak dulu saya hindari. Gitu. Kami di Jawa itu kan banyak istilahnya kalau orang Sampean aslinya mana? Bangil. Pasuruan. Bangil Pasuruan. Nggih. Jadi di Bangil itu ketika kita bisa memakai suwuk-suwuk gitu. Suwuk-suwuk terus ngobat-ngobati orang itu sudah dipanggil dukun, termasuk dukun pijet gitu. Nah, itu di tahun 2000 saya itu belajar terapi, belajar ya suwuk-suwuk tadi ya kan. Itu kita begitu pindah ke Kalimantan saya nggak mau menggunakannya. Kenapa? Nanti dipanggil dukun. Nah, sekarang ketika kita sudah tetap terapi, itu beda panggilannya, bukan dukun, Gus. Tapi terapis. Nah, mu'alij. Jadi ya artinya lebih aman lah bahasanya. Dibandingkan dukun, tukang pijet itu kan murah, Gus, bahasa Indonesia. Tapi kalau terapis ini kan bahasa Inggris sedikit, Gus. Terapis agak keren. Jadi harganya juga lebih mahal. Nah, kalau pijet itu murah, Gus, karena dia bahasa Indonesia, gitu kan, pijat gitu. Tapi message mahal, Gus. Wah, itu. Message, tapi isinya juga pijet juga. Jadi kita agak keren sedikit lah dari nama-nama itu. Insya Allah tidak masalah, Gus. Iya, Gus. Ya sebentar kita. Baik, itu jadi para sahabat semua. Beliau mungkin dari teman-teman ada pertanyaan. Aduh. Jadi ini salam dulu dong, bentar. Nanti dijawab ya. Kalau ada pertanyaan dijawab. Sebentar, kalau ada pertanyaan dijawab. Ini ada salam-salam teman apa enggak di pesan-pesan ke praktisi JRA di Nusantara. Masya Allah. Masya Allah. Terima kasih Gus Ahmad. Jadi pesan ya Gus ya. Pesan-pesan. Jadi mari kita kuatkan daripada ukhuwah kita. Jadi kita tidak melihat daripada berbagai macam perbedaan. Toh juga perbedaan itu ikhtilaf, ada yang membolehkan, ada yang tidak. Jadi supaya tidak memecah belah di kalangan kita sendiri, kita kuatkan ukhuwah kita, di mana kita mencari persamaan, bukan mencari perbedaan. Sesama JRA, kalau pecah belah ya lucu gitu kan, lucu banget. Jadi mari kita al-mu'min lil mu'min kal bunyan yasuddu ba'duhum ba'da. Mukmin satu dengan mukmin yang lain itu sebagaimana bangunan, yang mana satu sama lain itu saling kuat menguatkan. Moga-moga ini manfaat bagi saya pribadi dan kita semuanya untuk menguatkan ukhuwah Islamiyah dan juga ukhuwah khususnya di JRA itu sendiri. Sekian, ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para sahabat, demikian cerita dulu kok kelihatan singkutnya ini. Allah. Bagi para sahabat, jadi terutama kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u. Jadi sama-sama maknanya jampe-jampe, tapi secara hukum beda. Dalam fikih itu disebutkan ada nusrah, ada asyuudah, ada sihir. Maka dengan ruqyah ini hampir makna secara harfiahnya sama, mantra-mantra. Tapi maksudnya beda. Jadi jangan sering menyebut orang-orang yang belum jelas
kalian belum paham terhadap orang tersebut, kemudian kalian ngomong uskun, ustadz dukun, kikun, kiai dukun, belum jelas-jelas kalian tahu isinya, hanya dari belum tabayun sudah menuduh dukun. Itu dihindari, karena kita tahu di Fathul Bari disebutkan ada bab kahanah, ada larangan dukun, ada hadis 11 hadis, dan itu insya Allah tidak ada satupun yang memeleset ke jera. Hadis-hadis dari bab di Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani membahasnya dalam babul kahanah, itu ada hadis-hadis yang insya Allah sudah saya sudah baca, sudah jalan, dan itu sama sekali praktisi jera ini tidak ada metode satupun yang masuk ke ranah al-kahanah tadi, perdukunan. Jadi insya Allah kita masih syar'iyah walaupun tanpa embel-embel syar'i, karena dalam kaidah kita annaha la musyahata fil istilah. Dan para sahabat semua yang dituduh dukun jangan tersinggung, karena yang dimaksud itu orang Jawa pun dukun. Jadi kalau orang luar Jawa bilang dukun, itu tentu mereka tersinggung. Orang Bali kamu ngomong dukun, ya tersinggung. Orang Muslim kamu bilang dukun. Tapi kalau orang Jawa yang dimaksud dukun itu terapis. Jadi sahabat juga begitu, jangan mudah tersinggung. Dan kita juga jangan mudah mengatakan orang dukun kalau belum, karena dukun itu hadus sarkhir darbatan bisaib, yang dimaksud sihir itu juga dukun, itu juga penggal kepala. Demikian, sebelum saya tutup ini saya mau buka pertanyaan. Mungkin ada yang bertanya saya atau bertanya kepada siapa? Ustadz Su'aib. Ini tanya, ini sebelum nyuwuk apa aktivitasnya Ustadz? Kalau boleh tahu apa niatnya masuk penyuwuan Sa'roni Jaya Lelono Probolinggo? Apa niatnya? Monggo ini biar dijawab. Jadi awal kenapa ikut JRA, karena kita ini mencari sebenarnya mencari senjata, istilahnya kalau kita perang itu senjata yang ampuh. Jadi banyak kita punya, karena kita biasa terapi ya kan. Terapi saya itu adalah bekam, gurah, kiropraksi, dan beberapa terapi yang lain. Jadi banyak kita dilaporin orang tentang berbagai macam sakit. Ternyata dikiranya sakit medis, ternyata non medis gitu. Mereka nanya. Nomor 2, kita ngajar ustadz. Jadi orang-orang itu larinya sama kita. Bagaimana ustadz? Gimana ustadz? Jadi banyak sekali orang itu nanya kan, kalau kesurupan mesti datangnya ke rumah. Saya yang dipanggil. Lah kita nggak bisa. Terus gimana? Nah, makanya kita terpanggil untuk belajar. Nah, JRA belum ada di Samarinda waktu itu, kita jadi belajar dengan yang lain gitu kan. Nah, setelah ikut, maka kita niatnya itu nolong. Niatnya adalah nolong orang yang mereka punya masalah-masalah yang seperti itu, banyak gangguan-gangguan gitu. Terus apa niatnya kan tadi tanyain. Terus kemudian ada pertanyaan, Assalamualaikum, mau tanya Bang, mana bangilnya mana? Saya Bojonegoro, salam sego kunel. Kulo wonten bangilnya bangil Lumpang Bolong, desanya Dermo. Oh, Lumpang Bolong Dermo. Nggih, Lumpang Bolong Dermo. Dadi ada praktik tim Al-Paidi. Nggih, leres Gus, leres. Teman-teman Al-Paidi ada kawan-kawan saya di situ, Bangil Dermo Pasuruan. Nggih. Masih 2 pertanyaan. Kalau yang sakit sering ngomong sendiri, terjadi ke ibu sendiri yang tengah sakit bengkak seluruh badan. Nah, ibu asbah, apa sih pertanyaan apa? Gus, kalau sudah menggunakan SOP rupiah. Ya, ada pertanyaan, kira-kira sampean jawab ya. Ini sampean belajar jadi saya, oke? Yes. Tanya Gus, kalau sudah doa Imam Syafi'i, apakah masih menggunakan SOP rupiah? Sampean belajar jadi mujizat. Masya Allah. Ini Gus Ama ini yang jawab nih. Monggo Gus. Oke. Pertanyaan sudah 2 ya. Allah, sebentar. Ini yang pertanyaan nanti kalau ada pertanyaan ke sampean nanti tak sebutkan. Jadi pertanyaan yang kedua adalah apakah doa Imam Syafi'i apakah masih menggunakan SOP ruqyah? Iya. Jadi doa Imam Syafi'i itu termasuk bagian SOP.
Jadi kalau dikatakan setelah dua Imam Syafi'i apa melakukan SOP? Ya iya, wong dua Imam Syafi'i itu termasuk SOP-nya. Begitu. Itu saja, gampang toh? Iya, gitu aja jawabannya. Nah, oh ya, ada pertanyaan lagi dari Pak Ahmad Fatoni Mukhlis. Kenapa kok suka sama JRA? Masya Allah. Pertanyaan kedua. Kenapa suka sama JRA? Jadi yang pertama, suka JRA ini suka dengan gurunya, pastinya ya kan. Kemudian kita lahirnya dari NU. Mulai kita belum lahir, nenek moyang kita sudah NU duluan kan. Jadi kita orang Bangil. Bangil itu basisnya NU Tulen. Dari nenek moyang kami sudah NU begitu. Termasuk kita penggeraknya Ibnu IPBNU. Jadi kenapa kita nggak memakai pakaian kita sendiri, rumah kita sendiri gitu. Dan orang-orang yang sudah kita kenal, walaupun di Samarinda saya termasuk orang baru, nggak pernah berkecimpung di KNU-an begitu. Tapi Masya Allah, begitu adanya JRA, orang NU pada keluaran semua. Alhamdulillah. Ini menghidupkan Gus. Jadi ukhuwahnya jalan ketika adanya wasilah JRA Gus. Alhamdulillah. Jadi malah seneng banget tambahnya. Jadi kita mencari-cari di mana sih orang NU ini, di mana ternyata dengan JRA ini kumpul ketemu Gus. Ya, terima kasih. Oke, itu tadi sudah dijawab ya, apa yang menyebabkan beliau suka sama NU. Oh ya, satu lagi pertanyaan kan berdua. Kenapa dulu bisa ke Minhum? Ya, kan tadi kan beliau kan pertanyaannya kan tadi apa namanya, ada beliau ini kan ngakunya NU Tulen tuh, walaupun fisiknya apa namanya, fisiknya kayak orang sebelah kan begitu. Jadi saya dulu itu ketika di Jombang ada namanya, saya itu mendirikan Ruqyah Aswaja An-Nahdiyah. Saya tawarkan ke PCNU Jombang, ditolak. Kenapa? Karena saya ada jenggot, ini ngumplik Wahabi, bilang begitu. Gimana Wahabi? Wong saya ini ketua PKB kok Wahabi, gimana sih? Jangan-jangan yang ngomong nggak hafal doa kunut ini. Salah malah curiga. Itu di Lakpesdam. Jadi itu bagian dari fenomena kita gerak di NU seperti itu, ditolak-tolak itu seperti itu. Kita apalagi awal-awal JRA juga banyak yang nolak. Bahkan kita tanpa apa namanya, JRA dulu ketika saya di PCNU ketemu Rois Suriyahnya ditolak. Ini anak baru lahir kok bisa nyuwuk-nyuwuk kan begitu. Nangani santet kok berani, dulu harus tirakat dan seterusnya. Kan begitu. Ditolak, banyak ditolak. Tapi alhamdulillah setelah bentuk tercabang ribuan itu LDPBNU tanpa kita minta. Saya ulangi, kita ke LDPBNU tanpa kita minta, PBNU sendiri yang merangkul kita. Ini bagian sayap kita. Jadi kita ndak minta. Sebagaimana di NU itu kebanyakan orang kalau ditunjuk nggak mau. Rois Suriyah nggak mau, banyak langari. JRA juga begitu. Kita nggak daftarkan. Berarti NU sendiri, PBNU dalam konteks ini, walaupun saya sendiri juga pengurus MWCNU Jombang Kota. Dulu itu saya sekretarisnya dulu. Kalau di partai Dewan Suro, tapi nggak nyebutkan partainya lah saya. Kenapa saya ikut? Nggak. Nah ini ada pertanyaan. Nih. Oh ini juga ada IPPNU nih kader. Saya dulu juga ketua IPNU. Enggak, saya laki-laki kok IPPNU. Saya dulu ketua IPNU, pemirsa. Jadi jangan dikira saya enggak tahu menahu. Saya pernah juga. Pertanyaannya, dia ini orang NU, kenapa dulu bisa ke Minhum, Pak? Monggo dijawab. Jadi seperti yang saya katakan tadi, kenapa saya ikut Minhum? Karena tuntutan ya. Yang pertama tuntutan kita harus belajar ketika mendapatkan kasus. Orang kesurupan terus kita nggak bisa berbuat apa-apa. Terus cari solusi adalah ruqyah. Ya kita ruqyah mana saja, yang penting belajar gitu. Nah ketika Ruqyah Aswaja ini JRA ada, nah, kenapa tidak gitu? Sehingga kita mendalaminya terus di JRA, insya Allah. Jadi bahasanya itu kalau tidak ada rotan akar pun jadi kan? Karena kita ingin ilmunya, jadi ikut yang lain karena mencari ilmu tersebut, gitu guys.
Masya Allah, di situ ada Pak Musa, di situ ternyata ada Kiai Ali. Masya Allah. Iya. Di situ ada Kiai Ali, Kiai pengasuh UNU. Kiai Ali ini kalau boleh tahu kita tanya boleh apa enggak ya? Ini beliau termasuk yayasan UNU. Ada yang tanya tuh Kiai. Langsung live ya Kiai. Ngomong kok. Undang. Ini Kiai. Sini aja enggak apa-apa. Ini besok ada pelatihan apa Kiai? Loh, kameranya sini Kiai. Besok untuk acara besok ini. Hari Selasa itu. Selasa apa malam Selasa? Kan terus Kiai dah. Enggak apa-apa. Kiai tadi. Kamu jangan kan kualat nanti kamu dikutuk jadi. Napa pertanyaan ini kau? Niki lho Kiai kameranya teng mriki Kiai. Oh, ngoten nggih. Kameranya Kiai. Nah. Engko niki besok ada enten apa? Ada apa di sini? Alhamdulillah Masyarakat diajak. di pesantren Al Mujahidin untuk hari Selasa itu ada pelatihan ru'yah aswaja, artinya menjadi ini praktisi penyebar ru'yah aswaja yang tentu saja dalam tanda kutip ini sesuai dengan hasil Muktamar Jombang kemarin. Ini aswaja an-nahdiyah, bukan aswaja sembarang aswaja. Makanya alhamdulillah kita pusatkan untuk Samarinda di Yayasan Perguruan Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur. Harapan kita ya, ru'yah akan hidup berkembang, ru'yah an-nahdiyah ini di wilayah Kalimantan Timur khususnya Samarinda. Ada pertanyaan boleh Kiai. Boleh ditanya Kiai. Monggo. Ini kan masa pandemi. Ini 2 hari. Kok bisa mengadakan pelatihan itu resepnya bagaimana? Alhamdulillah kalau resep secara dhahiriyah tetap protokol kesehatan kita lakukan dengan semestinya, bahkan lebih daripada SOP yang biasa dilakukan orang punya acara. Termasuk diantaranya bagi peserta yang menginginkan dan dengan sukarela gratis siap kita adakan rapid test. Nah, supaya untuk mendeteksi dini apa yang ada dalam tubuh kita tentang penyakit itu. Terus Kiai, ini banyak yang nonton. Mohon maaf. Ini ada pertanyaan Kiai. Yang kedua pertanyaannya, ini ada banyak sekali para peruqyah NU yang tanda kutip ya. Maksudnya para peruqyah warga NU ini kira-kira mohon untuk diberikan nasihatnya diberikan kepada para peruqyah dari LD PBNU ini. Kira-kira nasihatnya seperti apa Kiai? Monggo. Ya terima kasih. Cuma kalau dimintain nasihat kok kayaknya kurang pas. Menasihati yang biasa ngasih nasihat. Tapi setidaknya saya punya pandangan tentang ru'yah ini, dan memang ayo nawaitu kita memang untuk membumikan ayat-ayat Allah. Kita kembali kepada Al-Quran, karena Al-Quran adalah obat dari segala obat. Ini kulita. Satu, yang kedua, teman-teman peruqyah aswajan an-nahdiyah ini betul-betul ikhlas menolong Allah Subhanahu wa taala. Maka saya sangat bangga dengan beliaunya, ya, mujiz kita yang mulia Gus Ama, jangan sampai kita seperti menjual ayat. Maka sering saya sampaikan kepada teman-teman, kalau sampan masang tarif pasti akan dikecewakan oleh Allah, karena Allah ini maha kaya. Kenapa harus sampan dibatas-batasi? Asal kita ikhlas, insya Allah jalan pasti ada. Insya Allah Amin insya Allah. Wong belum masuk ru'yah aja sudah umroh kok. Ya, insya Allah amin. Contoh kita Pak Soeb aja pernah bilang sama saya, mobil ini Kiai rahmat al-fadl dari Allah karena kita aktif di ru'yah aswaja. Betul kan Pak Soeb? Pernah bilang gitu di rumah beliau, Pak. Padahal modalnya cuma 350. Padahal modalnya waktu itu cuma 350.
Oh, kelasnya luar biasa. Sudahlah yakin kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Mungkin itu, Kiai, jawaban saya. Baik, jadi beliau tadi pengasuh pondok pesantren Al-Mujahidin. Jadi di UNU, Universitas Nahdlatul Ulama di Samarinda. Bagi panjenengan semua yang mau mampir ke sini, monggo. Beliau Kiai Ali sinten Ali Mahmudi siap menjamu panjenengan. Pokok orang NU mau ke sini, monggo siap dijamu. Insyaallah seadanya. Kalau siap menjamu. Begitu luar biasa nasihat beliau tadi bahwa peruqyah itu harus yakin. Jangan bertarif, harus yakin. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah, ini yang harus dipercayai peruqyah. Peruqyah kok enggak percaya, malah bertarif-tarif mediator 300. Itu ada itu di Malang itu yang viral di YouTube, ya mediator 300 cari terus pagar gaib paku dincapkan 2. Ada itu. Mana ada kodamnya. Dipanggilannya juga Gus. Temennya itu, bapaknya itu kiai panggilnya, dan itu nikah sama jin. Itu bertarif. Pakunya 500. Satu piring gitu. Jadi kalau para peruqyah jaran ini jangan seperti itu. Kita harus yakin Allah sebagai Ar-Razzaq. Jadi Allah buka pekerjaanmu tidak memberi rezeki. Nahnu narzuquk, Allah yang memberi rezeki kalian. Maka kalau kalian jadikan ruqyah ini profesi, mending kalian jangan ruqyah lagi. Ruqyah ini bukan profesi tapi panggilan hati menolong sesama umat. Insyaallah tanpa kalian niat nyari uang tetap Allah akan berzeki kalian, mencukupi kalian, dan insyaallah mudah-mudahan panjenengan semua yang mendengarkan kalimat saya ini bisa umroh bersama saya. Amin. Dan bisa haji insyaallah. Amin. Bijai khairil bari al-Fatihah. Demikian dari saya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan dari semua yang kita bicarakan tadi tidak sia-sia dan membuat kalian tambah cedek pangeran, tambah dekat dengan Allah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.